Konnichiwa minasan. Hai, konnichiwa sensei. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa sensei. Hai, kita mulai saja ya. Suara saya bisa terdengar? Hai sensei. Sensei. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Hai, terima kasih. Hari ini kita mencoba berlatih memahami bacaan ya, khusus untuk ada istilahnya Meishi Shushoku. Maaf, sebentar, salah. Sebentar ya, saya inikan dulu.
Tiga. Baik. Pertemuan 6 ya, seperti yang terlihat di layar, Dairok Kaime, latihan tentang Meishi Shusoku. Sebelum latihan, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan diberi kelancaran jaringan dan kelancaran dalam melaksanakan perkuliahan ini. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya persilakan. Baik, berdoa selesai. Baik, minasan, seperti yang tadi saya katakan, kita akan belajar mengenai Meishi Shusoku. Jika melihat hurufnya, Meishi Shusoku, ada yang bisa memprediksi makna kata ini apa? Kemudian lihat dari contohnya. Kira-kira apa yang akan kita kerjakan? Jika ingin menjawab di chat juga silakan. Tidak ada yang mencoba meramal atau suara saya tidak terdengar? Terdengar Sensei. Terdengar. Oke, saya sambil matikan videonya ya. Baik. Coba kita lihat ya. Bung Oyonde, bacalah kalimatnya. Kemudian Futoji no Meishi Shusoku Suru Bubung ni. Minasang lihat di sini ada kata hong, mono, hito, nihong neko, neko, gei, kemudian neko. Ini semuanya kalau digolongkan dalam jenis kata termasuk jenis kata benda. Kata benda wa nihongo de meishi desu. Desu ka? Baik. Nah, meishi ini kan dicetak tebal ya, futoji. Dicetak tebal. Nah, kemudian manakah kalimat yang memberikan penjelasan? Shushoku itu memberikan apa ya? Bahasa Inggrisnya noun modifier yang memberi penjelasan kepada kata benda ini. Nah, tugas minasang adalah menggaris bawahinya. Misalnya contoh nomor 1 ada kalimat Kino Nihon no haiku no koto ni tsuite kakareta totemo omoshiroi hon o yomimashita. Kalau minasang belajar di tingkat dasar, paling kalimatnya hanya Kino hon o yomimashita. Ya kan? Kemarin saya membaca buku. Nah, ketika tingkatan pembelajaran minasang sudah lebih tinggi levelnya, hongnya itu diberi keterangan, diberi penjelasan. Hong yang mana? Atau hong apa? Hong yang bagaimana? Nah, ini penjelasannya adalah Nihon no haiku no koto ni tsuite kakareta totemo moshiroi hong. Buku yang sangat menarik, di mana di dalamnya itu tertulis tentang atau ditulis berisi tentang puisi Jepang. Jadi bukan buku yang lain ya, bukan buku masakan, bukan buku agenda, bukan novel yang dibaca kemarin. Kemudian yang kedua, tolong kalau misalkan suara saya mulai terdengar putus-putus diberitahu ya. Hai, Sensei. Hai. Hai. Hai, onegaishimasu. Nomor 2, Nihon no gyoji ya shukang ni wa Hatsumode ya obong no you ni Shinto ya Bukyō ni kankei shita mono ga oi ga
tsuyoi shukyo shin o motte sarani sanka shiteiru hito wa sukunai. Mulai unstable nih. Di dalam kebiasaan dan gyoji itu event-event budaya ya. Di dalam adat dan kebiasaan Jepang itu banyak benda yang berkaitan dengan Bukyo itu agama Buddha dan Shinto yang seperti obong dan Hatsumode. Jadi banyak benda yang berkaitan dengan agama Buddha dan Shinto seperti obong dan Hatsumode. Obong itu biasanya musim panas untuk merayakan atau apa peringatan leluhur yang sudah meninggal atau keluarga yang sudah meninggal yang katanya saat itu kembali ke rumah. Kemudian Hatsumode itu berdoa pertama kali di awal tahun. Pada pergi ke kuil untuk berdoa di awal tahun. Itu Hatsumode. Nah, budaya seperti itu, benda-benda yang berkaitan dengan hal seperti itu banyak, tetapi orangnya sedikit. Orang yang bagaimana? Orang yang mengikuti acara-acara tersebut dibarengi dengan kekuatan iman yang bukan kekuatan iman, dibarengi dengan iman yang kuat. Gitu ya. Jadi Hatsumode, obong dan sebagainya itu ya mereka merayakan, mereka mengikuti, tetapi ya hanya ikut saja tanpa dibarengi dengan keimanan mereka. Ya. Kalau acara yang berkaitan dengan Shinto berarti kan percaya kepada siapa. Bukyo kan percaya kepada dewa-dewanya Buddha seperti itu ya. Saya juga kurang paham. Ya itu. Jadi orang di sini orang yang mana adalah orang yang hanya mengikuti acara tanpa dibarengi dengan iman yang kuat atau kepercayaan yang kuat. Berikutnya nomor 3. Watashi no ie ni wa nanasai ni naru nihong no neko ga iru. Di rumah saya ada kucing. Nihong ni ie ni neko ga iru. Neko yang mana? Nanasai ni naru nihong no neko. Kucing Jepang yang berusia atau menjelang usia sekarang hampir 7 tahun. Kemudian di sini ada neko lagi. Neko apa? Neko yang bagaimana? Nah, di sini terangkan oleh kalimat yang digarisbawahi dari pipi toyu namae de o kime o shita shiro to kuro to chairo no totemo kawaii neko da. Neko yang sangat lucu, yang memiliki warna bulu campuran dari putih, hitam, dan coklat, yang memiliki mata yang besar dan bernama pipi. Jadi kucing itu bernama pipi, matanya besar, bulunya campur 3 warna, sehingga membuatnya menjadi kucing yang sangat lucu, ya, sangat kawaii. Kemudian kalau di sini tidak ada meishi shushokunya, pipi wa neko no kusei ni omoshiroi koto o suru. Jadi dia itu punya kebiasaan, kusei itu kebiasaan yang kadang kita tidak sadar ya. Misalnya ketika saya bicara sering atau apa ya? Nah itu keluar secara tidak sadar, itu namanya kusei. Jadi perbuatan-perbuatan yang kita lakukan secara tidak sadar akhirnya menjadi kusei, kebiasaan. Kemudian di sini ada kata gei. Gei itu daigei jutsu, seni ya. Kita anggap saja di sini kemampuan atau keahlian ya, keahlian sineko. Keahlian yang bagaimana? Yaitu nanika mono o nagete yaru to, kalau kita lempar suatu benda, maka tobi agate sora o kuchude torae watashi no tokoro made hakonde kuru toyu inu no yona gei. Jadi kucing yang dia ceritakan itu kucing yang memiliki keahlian atau ya keahlian aja lah.
kemampuan menangkap benda yang kita lemparkan kemudian membawanya kepada kita, si pemilik kucing itu. Jadi ini biasanya keahlian atau kemampuan seperti ini biasanya dipunyai oleh anjing. Makanya inu no yona gei. Ini lumayan panjang ya. Kemudian di sini ada neko lagi. Okagere pipi wa kinjo de chotoshita yumena neko de aru. Ya, berkat keahlian ini, karena si pipi itu punya keahlian ini, maka dia terkenal di sekitaran tetangga, gitu ya. Merupakan kucing yang terkenal. Kinjo de chotoshita yumena neko. Kucing yang lumayan terkenal di antara tetangga terdekat. Seperti itu. Ideska, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Mos. Tidak ada? Apakah penjelasan saya tadi tidak putus-putus? Tidak putus-putus sih. Tidak, oke, berarti bisa terdengar semuanya ya. Hai, mari kita berlatih mencari kata-kata atau kalimat yang memberi keterangan kepada sebuah kata benda. Hai, yang pertama ini. Ada beberapa kalimat. Kemudian yang harus minasang di sini adalah mencari kata atau kalimat yang menerangkan opera, kemudian opera no kashu, koto, dan chiketo. Hai. Waktunya sih 1 menit seharusnya, tetapi karena seperti biasa kendala seperti ini tidak bisa diinikan ya, silakan saja minasang fleksibelkan waktunya. Atau mau diskusi juga silakan.
いいですか、皆さん。Apakah sudah ditemukan? Belum semua, Sensei. Halo? Sensei, Sudah belum? sedikit lagi. Sedikit lagi, oke. Keto, koto, wa, naka-naka, kainai to iyo. Oh, naka-naka kainai to iyo. Datang. Hontou ni subarashikatta. Ii desu ka? Hai, Sensei, sudah. Baik, oke, mari kita bahas. Sekarang kita cari opera. Opera ini diterangkan oleh kalimat dari mana sampai mana? Dari Domingo Sampai to iyo, Sensei. sampai Iya, toiu. opera. Sampai toiu ya. Oke. Hai. So des Domingo ga deru otero toiu opera. Kita baca dulu dari awal ya. Sakujitsu santori horu e opera o kiki ni itta. Ini si penulis menceritakan bahwa katanya kemarin saya pergi ke Santori Hall untuk mendengarkan opera.
Opera yang mana atau opera yang bagaimana? Yaitu opera yang bernama Otero atau bertema Otero atau berjudul Otero atau apa namanya ya, tema judul atau apa, di mana di dalamnya muncul seorang apa namanya? Domingo. Domingo itu orang ya, Domingo. penyanyi opera. Nah, seorang penyanyi opera bernama Domingo. Hontoni subarashi kata. Ya, sangat bagus pertunjukannya. Kemudian di kalimat kedua ada opera no kashu. Opera kashu tanpa no. Opera kashu diterangkan oleh kalimat dari mana sampai mana? Dari Sekai Saiko. Dari Sekai Saiko. So desu ne. Jadi si Domingo ini, nah ini di sini kan ada Domingo. Ima Purashido Domingo wa, jadi nama komplitnya Purashido Domingo itu adalah penyanyi opera. Penyanyi opera yang bagaimana? Sekai Saiko no Tenoru to Iwarete Iru. Sebagai seorang penyanyi tenor yang paling atau yang ya Saiko itu paling ya. Paling hebat di dunia ini. Minasan juga mungkin tahu ya penyanyi opera itu ada yang bersuara tenor, bariton, kalau tidak salah ya bass atau apalah itu pembagiannya. Baik, kemudian dalam kalimat ketiga ada koto. Diterangkan oleh mana sampai mana? Dari Naka-naka Kaenai Toyu. Naka-naka kaenai toyu koto. Koto ini dalam kalimat ini kita maknai sebagai suatu hal ya. Suatu hal yang bagaimana? Hal tentang apa? Yaitu hal tentang sayangnya dari Ciketonya ya, bahwa tiketnya itu sangat susah didapatkan. Tetapi, nah, di sini ada Ciketo lagi. Ciketo yang mana nih? Atau Ciketo yang bagaimana? Ciketo yang apa itu? Kanji apa ya? Tojitsu. Oh iya, di Tojitsu. Tojitsu Gyanseru Sarete Ciketo. Tiket yang di-cancel pada hari H-nya. Ya. Di sini tuh ada hal bahwa tiket itu susah didapatkan, tetapi ada juga tiket yang di-cancel pada hari H-nya. Dan itu bisa dibeli dengan mudah ya. Kita dapatkan dengan harga murah, maaf. Totemo raki data. Jadi sangat laki katanya. Jadi si penulis ini sebetulnya dia tidak bisa mendapatkan tiket dengan cara membeli secara normal. Karena bisa minasang bayangkan ini kan seorang penyanyi tenor yang sangat terkenal pasti banyak yang ingin menontonnya. Tetapi dia lucky, beruntung karena bisa mendapatkan tiket yang di-cancel pada hari H-nya. Seperti itu. Hai, berikutnya yang kedua ini ada Shokei Moji, Shiji Moji, Kai Moji, dan Keisei Moji yang harus minasang cari penjelasannya. Hai.
Udah deh sekarang minasang sudah. Moshi-mosh. Iya desu ka? Duh, siapa ini yang menjawab putus-putus barusan? Sudah belum? Coba tapak. Sudah, Sensei. Sudah. Saya matikan Tidak videonya. yakin. Sudah tapi nggak yakin. Nggak apa-apa. Hai. Kita bahas bersama-sama ya. Oke, saya bacakan dulu kalimat yang pertama. Hitokuchi ni kanji to itemo, kanji ni wa iro-iro na shirui ga aru. Jadi kanji yang kita kenal itu, meskipun itu bernama kanji, tetapi sebetulnya di dalamnya itu ada beragam jenis. Nah, jenis dari kanji itu ada shokei moji, shiji moji, kai emoji, dan keisei moji. Apa yang dimaksud dengan shokei moji? Yang menerangkannya kalimatnya dari mana sampai mana? Dari kaite, Sensei. Kaite sore o moji ni shita Kaite. shokei. Oh. Oke. Ada pendapat lain? Dari Monono Katachi. Dari Mononoke-tachi. Ada yang lain? Barusan yang menjawab dari Mononoke-tachi siapa? Adinda, Sensei. Oh, Adenda. Oke. Media. Hai, dan menurut kunci jawaban adalah Mononoke-tachi o Hai. ni kaite sore o moji ni shita. Ya, jadi shokei moji itu adalah huruf yang awal mulanya dari bentuk benda. Bentuk bendanya itu kemudian dibuatkan gambarnya. Nah, lalu gambar tersebut dibuat menjadi huruf. Misalnya gunung atau sungai. Mungkin minasang waktu pertama kali belajar huruf kanji sungai oleh dosennya atau oleh dulu di SMA mungkin pernah oleh gurunya diberi gambaran. Ini loh ada gambar sungai, kemudian ada gambar aliran di tengahnya. Dari situ terbentuklah huruf kanji sungai yang terdiri dari 3 garis itu. Itu namanya shokei moji. Jadi huruf yang berdasarkan imajinasi gambarnya ya, berdasarkan bendanya, bentuk bendanya. Nah, jenis kanji yang berikutnya yaitu shiji moji. Penjelasan tentang shiji moji? Oh, ini pasti mono ichi ya. Jadi mono ichi ya, Sensei. Oh, dengan sangat yakin dan ternyata benar ya. Nah, shiji moji atau huruf yang shiji itu kata penunjuk tunjuk gitu ya artinya. Shiji moji itu adalah huruf yang menunjukkan letak benda atau jumlah bilangan berarti ya. Seperti kanji ue, kanji shita itu namanya shiji moji.
Kemudian kai emoji. Keterangannya kai emoji keterangannya dari mana sampai mana? Sokei emoji sih. Shoke emoji. Dari sini. Hai, coba. Hai, so des. Shoke emoji to shiji emoji o awase. Hai, saya terlempar. Hai. Hai, seperti yang sudah dijawab oleh Sakasang ya. Kai emoji itu adalah huruf yang merupakan perpaduan dari shoke emoji dengan shiji emoji. Nah, sekarang yang terakhir, keisei emoji. Hatsuong. Dari Hatsuong. Hatsuong o arawashu keisei emoji. Suong. Huruf yang menunjukkan Hatsuong. Itu keisei emoji. Yang lain bagaimana? Sakasang sudah fix dari Hatsuong? Eh, sudah jadi. Ayo, yang terakhir keisei emoji itu apa sih? Keisei emoji adalah huruf yang Oh. Hmm. Futatsu no. Futatsu no ya? Futatsu no jiwa. Apa dari Futatsu no sih? dari Futatsuno ya. Jadi yang dinamakan Hai. keisei emoji itu adalah huruf yang merupakan perpaduan dari huruf yang menunjukkan arti dan huruf yang menunjukkan bunyi. Minasang harus tahu bahwa dalam kanji itu ada kanji yang bisa menunjukkan dua-duanya. Menunjukkan bunyi juga menunjukkan arti. Ada juga yang hanya menunjukkan bunyi saja, tidak ada artinya. Itu ada. Nanti semakin banyak minasang belajar kanji akan menemukan. Seperti itu. Oke, berikutnya. Ini yang terakhir ya, yang agak ragu. Nomor 3 sekarang.
いいですか? Masih belum, Sensei. Belum, oke. Ima wa ii desu ka? はい、先生。 Hai, oke. Kalau sudah, mari kita bahas. Kata yang harus kita cari penjelasannya ada kata toki, kemudian no, otaku, dan koto. Kita cari tentang toki dulu. Toki dijelaskan oleh Nihonde. 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 Hai, dari Nihonde ini ya. Nihonde internship wo shita toki. Waktu saya, meskipun di sini tidak ada kata watashi, tetapi menunjukkan bahwa yang melakukan adalah saya yang ngomong ya, atau yang menulis. Waktu saya mengikuti internship di Jepang, kemudian ada no. Hal yang titik-titik adalah homestay no seikatsu datta, yaitu kehidupan homestay. Yang ini, no ini diterangkan oleh dari mana sampai mana? Insho ni Insho ni nokota. nokota. Yang berkesan. Yang berkesan adalah kehidupan homestay. Itu Tomo tanoshi. baik, kehidupan homestay itu apakah hanya berkesan saja? Dari motomo Hai, dari tanoshiku. motomo tanoshiku ya. Yang berkesan dan paling menyenangkan adalah ketika saya mengikuti homestay atau kegiatan homestay. Tuh. Motomo Kemudian, tanoshiku. hai, motomo tanoshiku ya. Menyenangkan dan berkesan. Hai. Sekarang otaku. Maaf sih suaranya. Hai. Suara saya putus-putus? Coba off-kan videonya. Hai, bagaimana sekarang? Tokyo no Dogai. Tokyo.
Koga ini Aru Suzuki. Tokyo no koga ini harus Suzuki-san no otaku. Hai, so desu. Ni osewa ni narimashita, merepotkan ya. Otaku di sini bukan rumah dalam bentuk fisik, tetapi keluarga dari Suzuki Saburo-san. Nah, keluarga Suzuki Saburo-san yang ada di pinggiran kota Tokyo. Jadi ketika homestay, dia sangat merepotkan karena, internetnya. 2 bulan dia homestay di rumah tersebut pada musim panas. Apakah suara saya masih lancar? Maaf sensei, suaranya putus-putus. Oh, putus-putus, naruhodo. Sekarang bagaimana? Ya, sebentar. Coba saya koneksikan ke tempat. Masih. Hai, Iji. Hai. Terdengar jelas ya? Hai. Hai. Ini saya ulangi lagi. Penjelasan tentang otaku di sini bukan otaku artinya memang rumah, tetapi bukan rumah dalam bentuk fisiknya secara fisik. Ini adalah keluarga Suzuki Saburo yang menyatakan otaku tersebut menyatakan keluarga Suzuki Saburo yang berada di pinggiran kota Tokyo. Nah, saat itu dia sangat merepotkan keluarga ini karena dia homestay di rumah Suzuki selama 2 bulan pada musim panas. Berikutnya, kok ini ada. Baik. Berikutnya ada koto. Koto ini sebuah hal. Hal tentang apa? Natsukashi ini keterangannya. Yang saya kangeni adalah hal tentang apa? Berhubung tadi Minasang sudah melihat ini ya, saya langsung inikan saja. Hai. Dari Maibang. Dari Maibang. Hal yang membuat kangen dari ketika di Jepang itu adalah setiap malam berkumpul dengan semua keluarga mengelilingi meja makan, kemudian nonton, main game, dan lain-lain. Itu ya. Bagi si penulis kalimat ini, hal tersebut sangat dirindukan ya, natsukashi, ngangeni. Berikutnya Yombang.
Apakah sudah ketemu semuanya, Minasang? Belum ya? Belum, Sensei. Belum. Imawai desu ka? Hai. Hai. Mari kita bahas. Hai. Penjelasan yang harus Minasang cari yaitu penjelasan tentang no, kemudian mono, ada mono lagi, dan hanashi. Ada 4 kata benda yang harus dicari penjelasannya ya. Baik, kita lihat satu persatu. Mungkin ini mudah bagi Minasang. No ini dijelaskan oleh kalimat dari mana sampai mana? Denwao. Hatsu. No Hatsume Shita. Hai, denwa o hatsume shita no wa gaham beru de aru. Jadi kita terjemahkan yang saja ya kalau no ini. Yang menemukan telepon itu adalah Graham Bell. Tetapi karega hatsume shita denwa wa zatsu onga oku jisai ni tsukaeru yona mono dewa nakatarashi. Tapi kayaknya, katanya apa? Di sini ada mono. Mono ini berkaitan dengan telepon. Yang dia Karega Hatsume Shita. Karega Hatsume Shita. Shita Denwa wa. Oh, Ya, kepanjangan kalau dari situ ya. So enggak aku. Mono ini bisa juga berarti hal atau bisa berarti benda ya. Di sini jasu onga oko jisa ini tsukairu yona mono. Jadi bukan benda atau bukan telepon yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena banyak ininya zatsuongnya. Zatsuong itu berisik ya, banyak noise-nya. Benar ya, noise ya. Baik. Hai. Tuh. Kemudian berikutnya ada mono di sini. Genzai no denwa ni chikai mono. Hai. Jadi Genzai no denwa ni chikai mono. Benda atau hal atau yang ya benda di sini yang dekat dengan denwa atau telepon yang ada sekarang yaitu yang ditemukan oleh Thomas Edison. Dan kalimat ini diakhiri dengan hanashi. Hanashi di sini, hanashi tentang apa? Oh, itu. Halo. Suide. Suide ini. Halo?
Toiyu, kotobamo, Oh, hatsume, shita. Ya, dari halo saja, nggak usah dari tsuideni. Jadi, telepon itu pertama kali ditemukan oleh Graham Bell, tetapi temuan dia itu banyak noise-nya. Jadi tidak bisa digunakan. Kemudian telepon yang kita gunakan sampai sekarang itu sebetulnya temuan dari Thomas Edison. Nah, bersamaan dengan ditemukannya telepon oleh si Thomas Edison ini, ada cerita tentang pertama kali ditemukan sebuah kata yang bernama halo. Jadi halo yang kita gunakan sekarang ini sudah ada sejak zaman Thomas Edison, Thomas Alva Edison ya. Thomas Alva Edison itu kan terkenal dengan apa ya? Nani de Yume desu ka? Lampu bukan sih? Lampu Kamus. desu ne. Hai Edison wa denki o hatsume shimashita, menemukan lampu. Tapi sebagai penemu telepon tetap saja Graham Bell yang kita kenal ya. Karena memang dia yang pertama kali menemukan itu. Seperti itu. Hai, terakhir, Gobang. Ini cerita tentang Momotaro.
Kalau sudah, tolong beritahu saya ya. Hai, Sensei. Baik, sudah ini belum? Eh, Satu kalimat lagi, Sensei. Oke, saya tunggu. Imado desu ka? Gimana, guys? Udah belum? Baiklah, sudah atau belum mari kita bahas bersama ya. Ya mungkin Baik. agak sulit bagi minasan karena belum pernah mempelajari hal seperti ini. Berhubung waktunya juga sudah tinggal 8 menit lagi. Baik, di sini ada cerita Momotaro. Nah, ada sebuah cerita, katanya, diakhiri dengan ini ya, kalimat yang pertama. Ada sebuah cerita. Cerita tentang apa? Nihon no Mukashi Banashi. Hai, Momotaro Toyu Hanashi. Oh, Ya, mengapa Nihong no Mukashi Banashi ini tidak ikut? Di sini kan Nihong no Mukashi Banashi ini. Nah, ini udah satu phrase gitu ya, satu perhentian di sini. Di dalam cerita atau dongeng Jepang ada sebuah cerita. Cerita apa? Tentang Momotaro. Jadi begitu, ya. Nah, di sini Momotaro ada kata wakamono, anak muda. Anak muda itu siapa? Momotaro atau Iwakamono. Ada seorang anak muda bernama Momotaro. Itu saja keterangannya. Terlahir dari buah Terlahir dari buah. momo. Hai. Ya. Jadi ada seorang anak muda bernama Momotaro yang terlahir dari buah persik. Kemudian di sini ada kata Hanashi lagi, ada cerita lagi. Ini merupakan cerita titik-titik. Haruya Inuya. Saruya Inuya Kijito itu dari situ. Oniga. Oniga, Ah, terus
Coba cerita tentang apa yang dimaksud dengan cerita di sini? Oni nyotai Juni. Dari Oni, Taiji ya, bukan Taijo. Taiji. Nah, mungkin ini di luar dugaan minasang. Ini ya panjang. Itu Jadi intinya cerita tentang yang Momotaro dan kawan-kawannya berangkat ke pulau untuk menebas si Oni. Hai. Jadi cerita tentang Momotaro, seorang anak muda yang terlahir dari buah persik yang bersama-sama dengan monyet, anjing, dan Kiji itu elang kalau tidak salah ya, yang pergi ke sebuah pulau untuk mengusir si setan Oni. Hai. Berikutnya Koto. Suatu hal yang bagaimana? Kotoga aru hazuda, pasti ada, pasti pernah terjadi. Hal yang bagaimana yang pasti? Nihonjin Nara dari Demo. Nihonjin Nara, oh, kepanjangan ya. Yang cuma dari demo. Hai. Mungkin sekali 2 kali waktu kecil. Ya. Ichido ya, Nido wa hanashi o shite morauka, ya. Sampai Hong-o yonde morata kotoga aru. Ya. Di sini Nihonjin Nara dare demo kodomo no tokini. Kalau orang Jepang, siapapun waktu kecil pasti pernah mengalami ini. Mengalami apa? Yaitu 1 kali atau 2 kali pernah diceritain atau membaca buku tentang Momotaro ini. Jadi tidak dari Nihonjin sini ya, dari Ichido dan Nido. Kemudian Hanashi yang sekarang, cerita ini, cerita yang bagaimana? Nihon igai no mono. Hai, Nihon igai no mono kara kodomo ga omareru to yu hanashi. Cerita mengenai seorang anak yang lahir bukan dari manusia. Sekai juni arusode. Katanya di seluruh dunia juga ada cerita yang mirip ya, mirip. Ichido kenkyu shite miru to omoshiroi kamo shirenai. Kalau misalkan kita teliti, mungkin akan menarik katanya gitu ya. Hai, untuk menentukan ini penjelasannya dari mana sampai mana, kita juga harus memahami maknanya ya, makna dari kalimat yang ada. Mari kita berlatih lagi, hanya saja saya tidak bisa mendampingi Minasang setiap hari atau setiap saat berlatih tentang hal yang ini. Silakan nanti Minasang setiap menemukan bacaan atau apa yang ada kata benda, kemudian di belakangnya ada keterangannya, silakan Minasang tandai, pahami. Kalau misalkan tidak paham bisa ditanyakan ke saya atau ke sensei yang lain atau ke senpai. Seperti itu. Iya desu ka? Hai. Nah, soal-soal seperti ini suka ada di dalam JLPT ya, suka ada. Kalau dalam bahasa Inggris itu kan misalkan ada kata that, refer to apa, misalkan menunjukkan makna apa, kayak gitu. Sorewa, dalam bahasa Jepang juga ada ya soal seperti ini. Nah, ini manfaatnya untuk melatih kemampuan memahami hal tersebut. Berhubung waktunya sudah habis, jika Minasang ada yang ingin ditanyakan, silakan di WA group atau secara pribadi juga tidak apa-apa. Kalau slow respon mohon dimaafkan, saya juga lagi banyak tugas, banyak PR seperti Minasang ya. Kita sama-sama gambari mas ya. Hai, kyawa korede owarimashou. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ini udah pertemuan ke-6, nanti pertemuan ke-7. Kalau tidak salah pertemuan ke-8 sudah UTS ya. Gambari mas. Oh ya, untuk Yomo Toreninggu dan Padletnya nanti akan saya sebentar setelah ini saya share di grup. Baik, mata raishu. Sayonara. Arigatou gozaimasu. Baik, saya tutup ya.